percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini dan dapat beribadah, memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, dan mendengar firman Tuhan sebagai kompas dalam kehidupan. Saya ucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan dengan umur 1 tahun lagi. Doa saya semoga saudara sehat rohani dan jasmani, tambah mengalami lawatan Tuhan di dalam kehidupan, sehingga saudara tambah mengasihi Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang hidup untuk memuliakan Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur 119. Ayatnya panjang, lebih dari 170 ayat. Jadi kita akan bagi di dalam 4 kali kesempatan supaya kita dapat mempelajarinya lebih detail. Baiklah, kita akan berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa yang baik, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami nikmati 1 minggu ini. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Mohon mampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami rindu menjadi pelaku firman. Kami rindu hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kami mau mempelajari firman-Mu dari Mazmur 119. Mohon berkat Tuhan agar kami mengerti dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan. Kami minta dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 48. Ayat 1 sampai 48. Sambil kita mendengarkan Alkitab bersuara. Tuhan Yesus memberkati.
Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku celah dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatanmu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Jiwaku melekat kepada debu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku.
buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu, ya Tuhan. Janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celahku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Kiranya kasih setia-Mu mendatangi aku, ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janji-Mu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Saudaraku, tema dari Mazmur 119 ini adalah mengenai firman Tuhan. Setiap ayat, kecuali ada 5 ayat, 84, 90, 121, 122, dan 132, semuanya mengacu pada firman Tuhan. Apa firman Tuhan itu? Apa kegunaannya dalam kehidupan kita? Jika kita membiarkannya, mengizinkannya menguasai, memimpin kehidupan.
Pengaturan Mazmur 119 ini unik di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Ada 22 bagian, masing-masing terdiri atas 8 baris, dan baris-baris di dalam masing-masing dimulai dengan huruf yang sama dalam abjad Ibrani. Ke-8 baris pertama dimulai dengan alef, lalu ke-8 baris berikutnya dimulai dengan bet, seterusnya sampai selesai. Pengaturan ini menjadi sarana efektif untuk menolong orang menghafalkan Mazmur ini dalam bahasa aslinya, yaitu Ibrani. Penulis Mazmur 119 sangat mencintai firman Tuhan. Walaupun ia harus dianiaya karena hidup menaati firman Tuhan dan terus menentang dosa, tetapi ia tetap cinta akan firman Tuhan. Dia mohon pertolongan Tuhan, penegakan Tuhan, penegasan Tuhan, kekuatan baru untuk dia terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Meskipun waktu dia melakukan kebenaran firman Tuhan, dia harus menghadapi banyak kesulitan. Saudara, waktu kita mempelajari Mazmur 119 ini, saya berharap membuat kita semakin mencintai, menghargai firman Tuhan. Mengatur waktu sehingga setiap hari mempelajari firman Tuhan, karena sangat berguna bagi kehidupan kita. Saudaraku, Mazmur ini mengandung banyak sebutan yang berbeda, istilah yang berbeda tentang firman Tuhan. Firman, Taurat, janji, ketetapan, jalan, perintah, peringatan, titah, dan hukum. Jadi setiap nama itu menunjukkan bahwa firman Tuhan itu bisa bekerja efektif. Lalu si penulis Mazmur ini juga menggambarkan, menganalogikan firman Tuhan sebagai air yang membersihkan, ayat 9, sebagai harta, ayat 14, 72, 127, dan 162. Firman Tuhan sebagai kawan dan penasehat, ayat 24. Firman Tuhan sebagai nyanyian Mazmur, ayat 54. Firman Tuhan sebagai madu, ayat 103. Firman Tuhan sebagai terang, ayat 105 dan 130. Dan firman Tuhan adalah milik pusaka atau harta warisan, ayat 111. Jadi luar biasa gambarannya ya tentang firman Tuhan. Jadi membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dengan konsisten itu luar biasa, sangat berguna. Mari kita mulai melihat Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Kalau kita mengenal dan menaati firman Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Berkat apa saja? Yang pertama, ayat 9 sampai 16, berkat dimampukan menjaga hidup atau kelakuan bersih dan kudus di hadapan Tuhan. Ya, saudara. Campbell Morgan menjelaskan bahwa Alkitab atau firman Tuhan adalah kitab yang terbaik di tempat yang terbaik untuk tujuan yang terbaik, yaitu hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi kita harus suka membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Firman Tuhan yang dilakukan demikian itu sama seperti digambarkan dengan kita makan makanan yang sehat setiap hari. Ya, makan makanan yang sehat, dicerna di dalam tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi sehat. Ya. Saudara, berkat yang kedua kepada orang yang mencintai firman Tuhan di ayat 9 dan 16 juga memberi makanan rohani yang baik bagi roh dan jiwa kita. Jadi selain menjaga kelakuan kita bersih, juga rohani kita baik, sehat. Yang ketiga di ayat 17 sampai 24, memimpin jalan hidup kita sesuai firman Tuhan sehingga tidak tersesat. Firman Tuhan akan memimpin kita dalam perjalanan. Kita ini adalah orang asing di bumi, pendatang, ya, sementara. Jadi firman Tuhan adalah kompas dalam kehidupan untuk kita tahu jalan mana yang harus kita tempuh.
Firman Tuhan itu seperti peta di dalam kehidupan, sehingga kita tahu apa yang tidak boleh kita lakukan, jangan lakukan itu. Kalau kita hidup sesuai firman Tuhan, maka kita akan mengalami jalan Tuhan yang baru. Jalan Tuhan yang baru, kasih karunia dan penyertaan. Selanjutnya yang keempat, berkat bagi orang yang mencintai firman Tuhan. Itu ada berkat kehidupan. Hidupnya akan bertumbuh, akan diperbaharui, akan dikuatkan. Walaupun banyak masalah, banyak persoalan, tidak terpuruk, tidak putus asa, tidak hidup di dalam duka, tapi kuat. Imannya, kemampuannya, sukacitanya diperbarui, bertumbuh. Ya, saudara bisa lihat di ayat 25 sampai 32. Firman Tuhan membawa berkat bagi kehidupan kita. Sebab firman itu memiliki hidup dan memberi hidup dan membuat hidup kita bertumbuh. Mari kita buka dari 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. Saya bacakan. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ayat 25, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ya. Firman Tuhan yang memberikan hidup. Firman Tuhan yang memberi kekuatan. Firman Tuhan yang memberi kesanggupan. Sehingga tidak terpuruk di dalam duka, tidak putus asa. Ada kekuatan baru. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi sangat berguna untuk mempelajari firman Tuhan setiap hari, merenungkan dan melakukannya. Amin. Selanjutnya mari kita lihat saudara, di ayat 33 sampai 40. Apa berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang mencintai firman Tuhan? Jika kita menginginkan nilai-nilai sejati di dalam hidup, itu hanya ada dari Tuhan. Betapa tragis begitu banyak orang buang waktu, buang energi, buang uang, buang hidup untuk hal-hal yang tidak berguna sama sekali. Seperti yang dicatat di dalam Yesaya 52 ayat Yesaya 55 ayat 2. Hal yang sia-sia, hal yang hampa, hal yang palsu, yang tidak berarti. Ya. Kata ini juga dipakai sama untuk berhala dan menginginkan hal-hal yang kelihatannya bagus di mata, kemudian buat keputusan di hati dan keputusan itu salah. Sama seperti yang dibuat Lot ketika dia memutuskan tinggal di Sodom. Tercatat di dalam Kejadian 13. Jadi kalau kita setia membaca, merenungkan dan melakukan firman, maka Tuhan akan memberkati kita dengan nilai-nilai yang sejati, yang benar, yang kekal, yang abadi, yang paling penting. Itu bukan makanan, itu bukan soal kenikmatan hidup, itu bukan soal harta, tetapi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Apa kehendak Tuhan. Sama seperti Abraham. Walaupun dia harus tinggal di daerah yang kelihatannya gersang, panas, berpasir, berbanding terbalik dengan pilihan Lot, kelihatannya itu seperti taman Tuhan, Sodom itu, tapi di situ luar biasa kejahatan. Dibanding dengan Abraham, dia berjalan di dalam rencana Tuhan, nilai-nilai Tuhan yang sejati dan kekal. Dia ditolong, diberkati, bisa menjadi berkat buat Lot, buat banyak orang, dan sampai kita, Bapa orang beriman. Jadi kalau kita setia, taat,
suka membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, maka kita diberi hikmat untuk memilih nilai-nilai yang sejati, yang hakiki dan kekal. Yang terakhir untuk hari ini, kita lihat berkat apa lagi yang disediakan firman Tuhan. Yang keenam ada di ayat 41 sampai 48, yaitu kebebasan atau kelegaan atau kemerdekaan Tuhan berikan jika kita mencintai, menaati firman-Nya. Lihat ayat 45. Ya, lihat ayat 45, Saudara. Firman Tuhan adalah kebenaran. Ya, firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kita baca dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Ayat 32. "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi firman Tuhan itu kebenaran yang benar, dan kebenaran itu akan membawa kebebasan, kelegaan, kemerdekaan dari belenggu-belenggu dosa. Ketidaktaatan mungkin kelihatannya enak, bebas, merdeka, tapi sebenarnya perbudakan, dosa. Jika kita menaati firman Tuhan, maka kita akan menikmati kebebasan, kemerdekaan sejati. Sebab firman Tuhan adalah hukum yang memerdekakan orang. Hukum dan kebebasan tidak bermusuhan, tetapi mitra di dalam hidup kita untuk membangun karakter kita dan membawa sukacita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, Mazmur 119 ayat 1 sampai 48 mengajar kita sukai, cintai membaca firman, merenungkan dan melakukan. Maka kita akan dijaga untuk hidup bersih, kudus di hadapan Tuhan. Rohani kita menjadi kuat dan benar. Jalan hidup kita tidak tersesat. Ada berkat kehidupan, kekuatan, pembaharuan, pertumbuhan. Ada nilai-nilai sejati yang kekal yang kita pilih karena Tuhan memberi hikmat. Dan ada kebebasan, kelegaan, kemerdekaan menjalani hidup ini. Masalah pasti banyak, tetapi ada Tuhan yang Immanuel bagi orang yang mencintai hukum-hukumnya Tuhan. Kiranya ini mendorong kita untuk mendengar firman Tuhan setiap hari, merenungkan dan melakukan. Tuhan memberkati. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamat
Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami mempelajari hari ini tentang mencintai hukum Tuhan, firman Tuhan. Tolong kami untuk mempraktekkannya. Bapa, kami mau hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Mohon berkat Tuhan agar cinta kepada Tuhan juga terjadi di dalam hidup anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, para wanita dan pria. Sehingga kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Masalah kami serahkan di bawah kaki salib Tuhan. Kami kuatkan iman percaya kami bahwa Tuhan Maha Kuasa, Maha Setia, Maha Pengasih. Dan Tuhan akan buka jalan kami sehingga kami dapat bersaksi untuk mempermuliakan nama-Mu. Ajari kami apa yang harus kami lakukan biar nama Tuhan kami permuliakan. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta Tuhan Yesus bagi kita, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus
memampukan saya dan saudara hidup memuliakan nama Tuhan, hidup disertai Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.